الشيطان الرجيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Pakai hamzah. Man ad'afu. Hamzah bukan ain. Ulang. Hatta. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Coba ulang. Hatta idza ra'au. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di juz 19 di surah Al-Jin di ayat 19 sampai 24. Baik, sampai 24. Baik. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Mereka berkata, itu kaum jin, wa annahu lamma qama 'abdullah, dan bahwasanya tatkala berdiri qama, berdiri Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa dimaksud sini Abdullah? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan yad'uhu, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sini ma'rifah, setelahnya jumlah. Sini yad'uhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal, ini sebagai hal. Jumlah setelah ma'rifah, hal. Kadu yakununa alaihi libada. Jadi mereka, jin-jin tersebut itu berdesak-desakan, ya, mengerumuni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul, ya, berdesak-desakan satu sama lain untuk melihat dan mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Perhatikan di tafsir di bawah. Ay wa annahu lamma qama Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu bahwasanya tatkala berdiri Abdullah. Siapa Abdullah yang dimaksud? Tafsir sebutkan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu
Nabi SAW berdiri. Apa yang beliau lakukan? Yad'uhu, ay ya'budu rabbahu. Nabi berdiri beribadah kepada Rabbnya. Ini dalil bahwasanya doa adalah ibadah. Di surah Maryam juga disebutkan seperti itu. Sebelumnya disebutkan doa, setelahnya ibadah. Yad'uhu ay ya'budu rabbahu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ada dua. Doa masalah, ini yang kita pahami. Kita angkat tangan berdoa, doa masalah dan doa ibadah. Ini mencakup seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Seorang beribadah kepada Allah, ada yang dia harapkan. Ada yang dia harapkan dan ada dia takuti, dan ada dia khawatirkan. Itulah doa. Itulah doa. Antum salat, ingin apa? Masuk surga, ingin selamat dari neraka. Orang tidak salat itu tempatnya di neraka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan penduduk surga kepada penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Dari 4 jawaban yang disebutkan oleh penduduk neraka, yang paling pertama mereka sebutkan apa? Qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu tidak salat di dunia, tidak melaksanakan salat. Ada 4 jawaban yang mereka sebutkan, 4 dosa besar. Yang paling pertama tidak salat. Ya. Paham ya? Ya, kita sini disebutkan yad'uhu ay ya'budu rabbahu. Maka apa? Tatkala Nabi SAW berdiri beribadah kepada Allah, kadu yakununa alaihi libadah, ay kadal jinnu. Jadi kadu waw jamaah kembali kepada para jin. Ya, bukan manusia. Itu kadu ay kadal jinnu yakununa alaihi jama'atin mutarakimatan. Jadi para jin tersebut itu berkumpul, berkelompok-kelompok, ya, berjamaah-jamaah, banyak, berdasarkan ba'dhuha fawqa ba'dhin, atau ba'dhuha fawqa ba'dhin, sebagiannya di atas sebagiannya lainnya, bertumpuk-tumpuk, ya, berkumpul. Taib. Ini semua kenapa? Min syiddati izdihamihim li sama'il qur'ani minhu. Ini karena dahsyatnya izdihamnya mereka. Tuh apa, berdesak-desakannya mereka untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka berkumpul untuk melihat dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah ya, kalau sudah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Kita mencari, berusaha, bahkan harus berdesak-desakan, berkumpul untuk mendapatkan ilmu, untuk mendengarkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, kul, katakanlah, ucapkanlah, sampaikanlah, innama ad'u rabbi. Innama adatul hasar. Ya, adatul hasar, bentuk pembatasan. Katakan Muhammad, saya hanyalah mengajak atau berdoa, beribadah kepada Rabbku. Sungguhnya aku hanyalah berdoa, beribadah kepada Rabbku semata. Wala usyriku bihi ahadan. Dan saya tidak menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Ya, tidak menyekutukan Rabbku dengan seorang pun. Perhatikan di sini, innama ad'u rabbi. Ada adatul hasar, terbatas, bahwasanya Nabi SAW hanya berdoa, beribadah hanya kepada Allah. Ya, tidak kepada selainnya. Ditambah lagi, wala usyriku bihi ahadan. Ya, saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun juga. Ahadan nakirah dalam susunan penafian. Ya. Dan ini banyak, ya, perintah-perintah seperti ini sama. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Di akhir surah Al-An'am.
Taib. Di sini disebutkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan, innama ad'u rabbi. Perhatikan tafsirnya di bawah ayat 20. Qul, siapa yang diperintah? Qul ayyuhar rasul. Katakanlah wahai ar-rasul. Kepada siapa? Liha ulail kuffar. Kepada orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir Quraisy. Orang yang tidak mau menerima dakwah tauhid. Sampaikan kepada mereka, innama ad'u rabbi, ay innama a'budu rabbi wahdahu. Katakan kepada mereka bahwasanya sungguh saya beribadah hanya kepada Rabbku semata. Saya hanya beribadah, menyembah, berdoa, dan seluruh ibadah yang lainnya hanya kepada Rabbku wahdah. Ya, wahdah taukid untuk penetapan. Taukid untuk penetapan. Ya, la syarika lahu itu taukid untuk penafian. Di sini ditetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata beliau beribadah. Disuruh sampaikan kepada mereka ini. Orang-orang musyrikin yang beribadah menyembah kepada selain Allah. Kemudian dilanjutkan, wala usyriku ma'ahu fil ibadati ahadan. Nah, saya tidak mempersekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala fil ibadah. Dalam ibadah ahadan kepada seorang pun. Ya, seorang pun juga. Aku tidak mengikutkan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya. Ini jelas terkumpul antara an-nafyu wal isbat. Dua rukun tauhid, dua rukun ikhlas atau kalimatul ikhlas. Dua rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Penetapan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah dan dinafikannya segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Innama ad'u rabbi, ini al-isbat, wala usyriku bihi ahadan, ini an-nafi. Selalu seperti itu. Tidak akan mungkin terwujud tauhid, tidak akan mungkin terwujud ikhlas tanpa tergabungnya dua ini. Ya, an-nafi wal isbat. Dan disinilah banyak kaum muslimin tidak memahaminya. Yang mereka pikir yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting kita salat, yang penting kita puasa, zakat, haji, umrah, bersedekah, baik sama orang, berbakti sama orang tua. Bersama dengan itu mereka tidak perhatian dengan kesyirikan. Ya. Mereka tidak perhatian dengan kesyirikan. Sebabnya memang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak nafikan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kadang kita dapati mereka rajin salat, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, salat duha, salat malam. Ya, bersama dengan itu ketika dia ditimpa musibah sesuatu, dia datang ke penghuni sungai, datang ke penghuni pohon, ya, penghuni batu besar, keramat, ya, dia sakit, dia mungkin mau kesembuhan, datang ke ini ke itu. Bisa dipahami? Mereka sholat, tapi mereka hanya isbat, hanya beribadah kepada Allah. Mereka tidak an-nafi, tidak menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Tidak boleh kita beribadah, mendatangi ini, berdoa kepada ini, meminta kepada ini. Bisa dipahami? Baik. Jadi ini banyak dipahami oleh kaum muslimin. Di sini diingatkan dua perkara ini. Innama ad'u rabbi isbat wala usyriku bihi ahadan an-nafi. Bahkan penafiannya apa? Umum. Ahadan nakira. Dalam susunan penafian siapapun dia. Ya. Kalau bahasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak malaikat yang didekatkan, dekat posisinya, kedudukannya di sisi Allah, dan tidak pula nabi yang diutus. Dua ini yang paling mulia di bumi dan di langit. Bersama dengan itu pun tidak. Bersama dengan kemuliaan para nabi dan rasul, para malaikat yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka semua tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah. Tidak boleh kita persekutukan Allah dengan mereka. Tetap kita muliakan mereka, kita hormati mereka, berikan kepada mereka haknya, tapi tidak sampai menyerahkan hak ibadah kepada mereka. Karena ibadah la ilaha illallah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ini suruh sampaikan kepada orang-orang kafir. Dan inilah yang mereka tolak. Ya, kalau kita baca Al-Qawaidul Arba' di kaidah yang pertama luar biasa. Ya. Rububiyah Allah mereka terima. Ya.
Bahkan mereka yakini dengan seyakin-yakinnya. Saking pahamnya, yakinnya terhadap rububiyah Allah, mereka dihantam gelombang, badai yang sangat dahsyat dengan lautan, apa mereka bikin? Diingat Lata Uzza? Mana? Diingat patung-patungnya? Diingat berhalanya? Tidak. Mereka tahu persis itu tidak ada gunanya dalam kondisi ini. Mereka batu, benda mati, tidak bisa apa-apa. Titik. Paham? Tapi mereka yakin ini semua yang atur ombak, badai, angin, laut, ya yang atur ini kapal hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saking yakinnya tentang rububiyah Allah. Ya, ini dibuktikan, banyak kisah membuktikan. Ya, ketika pas datang pasukan Abraha, pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Kakeknya Nabi apa dia bikin? Abdul Muttalib. Apa dia bikin? Takut, jangan, hancur ke Ka'bah apa semua. Dia tidak ada dia pusing. Dia tidak pusing Ka'bah, dia pusing apa? Ontanya, kambingnya, hartanya, keluarganya. Paham ini? Sampai pasukan Abraha heran. Ini kamu Abdul Muttalib, kita datang menghancurkan Ka'bah, kok santai-santai. Itu bahasanya. Bahasanya kita ya. Kok santai-santai. Tidak ada kau pusing ini, Ka'bah mau dihancurkan. Kau urus sibuk urus ontamu, hartamu, keluargamu. Apa dia bilang? Ini saya yang punya. Ya, ini harta, ini kambing apa, onta semua. Ini saya yang punya. Tapi itu Ka'bah ada Robnya. Ada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala. Santai dia. Paham ini? Ini diyakini. Bersama dengan itu, mereka tidak sampai menetapkan La ilaha illallah. Dan ketika itu memang belum datang Nabi SAW ya. Itu tahun lahirnya Nabi. Di tahun datangnya pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu tahun lahirnya Nabi SAW. Bisa dipahami? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ini menegaskan dari tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni la amliku lakum darran wa la rasyada." Katakan Muhammad, sungguh aku tidak memiliki untuk kalian bahaya dan kebaikan sedikit pun. Ini darran dan rasyadan nakira dalam susunan penafian. Apa maksudnya? Sungguhnya saya tidak bisa mendatangkan menolak sedikit pun bahaya dari kalian dan tidak bisa mendatangkan sedikit pun manfaat kebaikan untuk kalian. Darran wala rasyadan, ini dalam susunan penafian. Nakira dalam susunan penafian. Ini siapa ini perintah? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan kemuliaan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetap beliau hamba manusia. Tidak bisa, tidak ada urusan dalam perkara-perkara seperti ini. Urusan madarat, manfaat, mau menolak bahaya, mau mendatangkan manfaat, tidak bisa. Bahkan omnya sendiri, pamannya sendiri, yaitu Abu Talib, Nabi SAW tidak mampu beri hidayah. Dengan hidayah itu taufik wal ilham. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah dengan hidayah taufik wal ilham kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa. Buktinya meninggal dalam keadaan musyrik. Sudah didakwahi, ya diusur, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka bi annam. Tidak bisa. Karena memang itu bukan ranah beliau. Ya, bukan urusan beliau. Baik. Perhatikan tafsirnya di bawah. Qul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Perhatikan. Qul ayyuhar rasul. Masih Nabi yang diperintah. Katakanlah wahai ar-rasul. Kepada siapa? Lahum. Kepada orang-orang kafir tersebut. Inni la amliku lakum darran, ay inni la aqdiru an adfa'a ankum darran. Katakan kepada mereka wahai Rasul bahwasanya sungguh aku tidak mampu, tidak bisa an adfa'a ankum untuk menolak, mencegah dari kalian darran, satupun bahaya. Kecil, besar, ya banyak, sedikit pun tidak bisa saya ya cegah, halangi dari kalian bahaya ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan hal tersebut untuk kalian. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Allah kehendaki kejelekan untuk kalian, musibah, bahaya, celaka. Saya tidak bisa menolak, tidak bisa menepis, tidak bisa menghalangi kalian
ya, melindungi kalian dari bahaya tersebut. Wala rasyadan ay wala ajlibu lakum naf'an, dan saya tidak bisa memberikan kepada kalian sedikit pun naf'an, manfaat. Coba lihat, dinafikan dua perkara ini. Sedikit pun manfaat, tidak bisa. Itu contohnya tadi, hidayah. Hidayah tidak bisa, Nabi SAW sendiri, omnya sendiri, pamannya sendiri. Yang sangat diharapkan untuk masuk ke dalam Islam, mengucapkan la ilaha illallah, Nabi saja tidak mampu. Apalagi kita. Ya, dan ini suruh sampaikan kepada mereka. Bisa dipahami? Baik. Jadi la amliku lakum dharra wala rasyada. Tafsirnya inni la aqdiru an adfa'a ankum dharran wala ajliba lakum naf'an. Saya tidak mampu untuk mencegah, menolak dari kalian bahaya sedikit pun, apapun, dan tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat sedikit pun. Kebaikan apapun, sedikit pun juga tidak bisa. Bisa dipahami? Karena kebaikan dan madarat, manfaat itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni la yujirani minallahi ahadun." Satu, walan ajida min dunihi multahada. Qul, katakan Imam Muhammad, inni sungguhnya aku la yujirani minallahi ahadun. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi, menjaga diriku dari Allah Subhanahu wa taala. Ahadun nakira dalam susunan penafian. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah inginkan kejelekan kepada beliau. Ini menegaskan makna sebelumnya. Iya. Baik. Jadi jangankan orang lain. Iya, diri beliau sendiri beliau tidak bisa. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat melindungi beliau ketika Allah inginkan kejelekan. Walan ajida min dunihi multahadan, dan saya tidak mendapati selain Allah Subhanahu wa taala satupun tempat untuk berlindung. Ya, mau lari kemana ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kejelekan? Maka tidak ada satupun tempat berlindung dari takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tafsirnya di bawah. Perhatikan lanjutannya. Qul inni la yunqidhani min adabillahi ahadun in asaitu. Jadi inni la yujirani minallahi ahadun artinya apa? Tidak ada, sungguh saya tidak ada seorang pun yang bisa yungkidhani, yang bisa menyelamatkan diriku dari azab Allah. Seorang pun tidak ada yang bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diriku dari azab Allah in asaitu, jika saya bermaksiat kepadanya. Jika saya bermaksiat kepadanya. Baik. Walan ajida min dunihi multahadan, ay walan ajida min dunihi malja'an afirru ilaihi min adabih. Dan aku tidak mendapati selain Allah Subhanahu wa taala satupun tempat berlindung yang afirru ilaihi min adabih. Nakirah, setelahnya jumlah. Tempat berlindung yang aku lari kepadanya dari adabnya. Aku lari kepada tempat tersebut dari adab Allah. Tidak ada satupun. Mau lari kemana kita? Bumi dan langit seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita mau lari kemana? Ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kejelekan untuk kita, tidak bisa kita lari. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Tidak ada yang bisa menghindar. Ketika Allah tetapkan sudah pasti terjadi. Bisa dipahami? Ini Nabi yang disuruh untuk menyampaikan tentang dirinya sendiri. Ya, tentang dirinya sendiri. Coba lihat. Tapi perhatikan, illa balagam minallahi wa risalatih. Kecuali menyampaikan dari Allah, penyampaian maksudnya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jadi itu dinafikan semua, disebutkan saya berdakwah ya atau berdoa hanya kepada Rabbku dan tidak melakukan kesyirikan. Saya tidak memiliki untuk kalian sedikit pun bahaya dan manfaat.
Ya, saya tidak ada seorang pun yang bisa melindungi diriku dari Allah, dan aku tidak mendapatkan seorang pun, ya, satu pun tempat berlindung dari Allah Subhanahu wa taala, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, illa balagum minallahi wa risalatihi, lakin, ya, lakin akan tetapi, amliku an uballighakum anillahi ma amarani bitablighihi lakum wa risalatahu allati arsalani biha ilaikum. Ya, saya memang tidak bisa itu semua yang disebutkan di ayat sebelumnya. Saya tidak bisa semuanya. Akan tetapi amliku, saya bisa, dan itu tugas saya, an uballighakum, untuk menyampaikan kepada kalian dari Allah apa yang Allah perintahkan diriku untuk menyampaikannya kepada kalian. Nah, ini baru tugas Nabi. Iya, menyampaikan risalah. Kalau yang tadi tidak bisa. Iya, menolak bahaya dari kalian, iya, mendatangkan manfaat untuk kalian, tidak bisa. Paham? Ketika Allah juga ingin menimpakan kejelekan pada diriku, seorang pun juga tidak bisa menyelamatkan diriku. Dan saya tidak mendapati satupun tempat berlindung selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi untuk ini, penyampaian risalah, ini saya. Ya, saya di sini tugas saya. Paham? Di sini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan dari Allah apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kalian. Dan saya bisa menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya kepada kalian. Ya, di sini kewajiban kita untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh untuknya neraka jahanam. Berapa hari, berapa lama dia di neraka jahanam? Khalidina fiha abada. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa Eropnya khalidina? Hah? Sebagai hal. Ya, abadan. Hah? Maf'ul? Hah? Maf'ul fihi. Baik. Mansub semua ya. Khalidina mansub dengan ya, abadan dengan fathah. Baik. Perhatikan tafsir di bawah. Wa may ya'sillaha wa rasulah. Barang siapa bermaksud kepada Allah dan Rasulnya. Wa yu'rid 'an dinillah, dan berpaling dari agama Allah. Apa maksudnya berpaling dari agama Allah? Dia tidak menerima Islam, tidak menerima la ilaha illallah. Baik. Maka apa balasannya? Fa inna jazaahu naru jahannam. Maka balasannya adalah neraka jahanam. La yakhruju minha abadan. Dia tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Dan ini tidak ada dalil untuk orang-orang Khawarij, ya. Tidak ada dalil untuk orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Tidak ada dalil untuk mereka. Paham? Paham ya? Maksiat kan banyak. Dosa, ada dosa besar, dosa kecil. Ada yang mengeluarkan dari agama, nanti tidak ada dalil untuk mereka di sini. Paham? Hati-hati ya. Ya, orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, itu keyakinan mereka hukum di akhirat untuk pelaku dosa besar, mereka sepakat bahwasanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Ya, bisa dipahami? Di sini tidak ada dalil untuk mereka. Ya, oleh karena itu di tafsir sebutkan apa? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yu'rid 'an dinillah. Dia berpaling dari agama Allah, tidak mau menerima agama Allah. Apa maksudnya? Ya, kafir, musyrik, tidak mau menerima la ilaha illallah. Ya, kalau ini jelas. Surah Al-Bayyinah sering kita ulang-ulangi, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, sama dengan ayat ini. Jadi bukan semua maksiat langsung disarambang ngasing. Ya, sarambang bete-bete ya. Semua pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Khalidina fiha abada. Kasih ayat ini. Ya, tanya dari mana kau paham itu? Siapa jahari kamu? Tidak ada para sahabat satupun yang memahami seperti itu. Ya, apalagi dia bertobat sebelum meninggal. Ya sudah, Allah ampuni. Allah ampun. Dia musyrik kafir masuk Islam. Al-Islamu yajubu
qablahu. Islam itu menghapuskan seluruh dosa yang terjadi sebelumnya. Jahat-jahatnya ketika dia kafir musyrik, sebanyak-banyaknya dosanya, ketika masuk Islam langsung hangus semua. Itu hebatnya Islam. Apalagi diiringi dengan amalan-amalan saleh setelahnya. Baik. Kemudian terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ra'au ma yu'adun. Sampai ketika mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Mereka akan mengetahui siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Perhatikan ayat 24 di bawah. Hatta idza absaral musyrikuuna ma yu'adun minal 'adzab. Sampai ketika orang-orang musyrikin melihat dengan mata kepala apa yang dijanjikan kepada mereka dari azab. Ya, kan mereka diancam di dunia ini. Diancam dengan azab yang seperti neraka jahanam kekal dalamnya selama-lamanya. Mereka kan tidak percaya, tidak yakin, tidak mau menerima, ingkar kepada Rasul. Sampai mereka betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri dari azab, apa yang dijanjikan kepada mereka, fa saya'lamuna 'inda hululihi bihim. Mereka pun akan mengetahui ketika azab tersebut sudah mereka rasakan, siapa man ad'afu nasiran wa mu'inan wa aqallu jundan. Siapa yang lebih lemah atau yang paling lemah, taib, penolongnya dan pembantunya, dan yang paling sedikit atau lebih sedikit jundan, tentaranya. Taib. Ini kapan? Ketika mereka sudah melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga ya sangat bagus kita lihat, ya kita tambah dari penjelasan di tafsir Muyassar ini. Beliau menjelaskan banyak perkara di ayat-ayat yang kita sebutkan ini yang bagus juga kita baca, kita baca, kemudian kita ulang-ulangi. Seperti di ayat 21 tadi, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyadan. Beliau katakan apa tafsirnya? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa inni abdun. Kata Syekh, sungguhnya saya hanyalah hamba. Laisa li minal amri wala minat tasarrufi syai'un. Tidak ada untukku sedikit pun al-amr. Al-amr perintah, ada kauni dan syar. Ya, apa perintah sini? Apa perintah kauni? Ketetapan Allah. Seorang dapat manfaat, dapat bahaya, tidak ada saya di situ. Baik. Kemudian wala minat tasarruf syai'un. Begitu pula saya tidak memiliki pengaturan dalam alam semesta sedikit pun. Ya. Ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan, ya jangankan sudah dewasa, ya sudah jadi nabi rasul, baru lahir saja katanya ini alam bagaimana begitu ya. Ya ada kisah-kisah begitu ya, ini ketika nabi lahir ini alam begini. Ya, terus dia bikinkan pujian-pujian kepada Nabi SAW, dia sandarkan sebagian dari rububiyah kepada Nabi SAW. Na'udzubillah. Apalagi disandarkan kepada di bawah orang-orang di bawah Nabi selain Nabi. Sini Nabi diperintah, kul inni la amliku lakum darran wala rasyadan. Suruh sampai ini masih hidup Nabi SAW. Suruh sampaikan kepada mereka, saya tidak memiliki sedikit pun bahaya dan manfaat kebaikan sedikit untuk kalian. Apalagi beliau sudah meninggal. Ngapain kita pergi berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pahamin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, bisa dipahami? Cukup. Insyaallah besok kita selesaikan ayat-ayat yang tersisa dari ayat 25 sampai ayat 28. Sekian, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.